Baik ya, dalam rangka memperingati Hari Guru yang nanti bertepatan tanggal 25 November, saya akan membahas tentang sedikit yang saya cuplik tentang adab murid dalam menuntut ilmu, ya, dalam menuntut ilmu. Ada cuplikan menarik dari seorang ilmuwan, Ralph Waldo Emerson. Beliau mengatakan begini, taburlah pemikiran, maka Anda akan menuai tindakan. Taburlah tindakan, Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, maka Anda akan menuai karakter. Taburlah karakter, maka Anda akan menuai masa depan. Jadi karakter seseorang itu dibentuk awalnya dimulai dari pikiran. Ya, pikiran. Kemarin kan sudah saya bahas, orang itu bergerak melakukan ini dan itu karena ada file pengetahuan yang ada di sini. Makanya hati-hati, kalau cara berpikirmu itu salah, maka akan salah seluruh tindakan-tindakanmu. Ada salah satu hal yang menarik. Ora usah disebarno, tapi ya, ada seorang anak yang ketahuan melakukan tindakan asusila. Maka dia dipanggillah oleh salah satu gurunya. Yang menarik adalah jawabannya. Kalau perbuatan asusilanya itu diketahui oleh teman-temannya, ya enggak masalah, kan? Enggak masalah walaupun itu viral. Yang takut adalah kalau diketahui oleh orang tuanya. Terus dikejar, kenapa takut dengan orang tuanya? Kan? Kenapa takut dengan orang tuanya? Jawabannya ini loh yang akan kita bahas. Jawabannya adalah, saya takut nanti tidak diizinkan pacaran. Ya, apa sih jawabannya? Makanya cara berpikir yang salah itu akan menghasilkan tindakan yang salah. Oke ya, dari cara berpikir yang salah, maka akan tindakan berikutnya akan menjadi salah. Oke ya, paham ya? Makanya hati-hati, dari cara berpikirmu pasti akan diketahui kenapa kok kamu itu, misalnya orang lanang kok jenis jembulis misalnya ya, karapi blas, itu pasti ada cara berpikir yang salah. Itu dimulai dari berpikirnya. Benar kan? Nah, cara mikir itu mau nek diterus-terus, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Contoh misalnya, kalau kamu bangun pagi, pertama-tama yang kamu lakukan apa? Melihat HP, atau tidak melihat HP langsung ke kamar kecil pipis. Kamar kecil ke kamar kecil nek wong biasa ndonga mbek gak ndonga, itu juga akan diketahui dari kebiasaannya. Iya kan, ngono kan? Lah nang ngene kamar kecil iku nyapo ya? Nyapo. Kencing misalnya, kencingnya berdiri atau duduk. Nah, itu akan terlihat dari kebiasaan yang dilakukan. Nek misalnya dia berdiri ngono ya, sak kamar-kamar dikek uyuh kabeh. Nah, itu adalah perilaku dia. Kalau dia melakukan itu tiap hari, berarti karakternya atau kebiasaan yang dilakukan itu menjadi karakter. Kenapa? Ada orang atau tidak ada orang, dia melakukan tindakan yang sama. Karena apa? Itulah yang dinamakan karakter. Kamu misalnya kesandung langsung maca innalillahi atau masya Allah, subhanallah atau apa, itu secara refleks. Nah, itulah yang dinamakan dengan kebiasaan, karakter. Tapi ini kamu misalnya mesu, dan itu ternyata berulang kali ketika kesandung, itu kamu mesah mesu, maka itulah sebenarnya karaktermu. Oh ya, paham ya? Mengani dilala kok tiba-tiba beberapa harimu kok mesah mesu loh. Aku kena apa ya kok mesah mesu? Kena apa ya? Nah, jangan-jangan terpengaruh dengan temannya. Oke ya, terpengaruh dengan temannya. Oke ya, kalau kamu memiliki karakter yang baik, insya Allah masa depanmu itu akan baik.
Kenapa? Karena orang yang berkarakterlah yang paling disukai oleh banyak orang. Coba misalnya kamu peminum alkohol, peminum alkohol sama orang yang tidak minum alkohol ngelamar menjadi pilot misalnya. Kira-kira sing diterima apa? Sapa? Halo. Sing diterima sapa? Misalnya kamu sebagai orang yang menerima pekerjaan, buka lowongan pekerjaan sebagai pilot misalnya. Pesawat apa iki karo? Pokoke pesawat ya. Pilot. Dilalah ono datane ada satu pelamar yang hobinya narkoba mbek minum-minuman keras, yang satunya ndak minum-minuman keras. Kira-kira yang kamu pilih yang mana? Yang ndak minum. Karena membahayakan penumpang gitu kan. Misalnya pas take off dia mendem. Lah ya bahaya gitu. Maka sebenarnya karakter yang baik itu yang akan menentukan masa depan. Karakter marah misalnya. Halo, misalnya satu organisasi SKI ini. Salah satu pengurus iku senengane moyeng-moyeng ae. Muring-muring tok misalnya ngono. Dijak ngene gak. Wis muring-muring tok ngono. Kira-kira aku menjadikan organisasi itu tenang apa ndak? Halo? Tenang apa ndak? Ya ndak. Nyalah notok misalnya. Ya tidak akan menjadi sebuah tim yang kuat. Oke ya. Nah itulah karakter. Karakter apa? Sabar, pemaaf, kerjasama, dan sebagainya. Nah ini ya. Oleh karenanya, karena karakter atau dalam bahasa itu namanya akhlak, itu begitu penting sekali. Nah ini yang perlu saya tekankan begini. Ya, dimulai dari yang pertama, adab penuntut ilmu. Yang pertama, saya bahas yang pertama toh. Yo, iki diingat-ingat. Yang pertama adalah bersih dari sifat tercela. Atine ku resik. Wong nuntut ilmu iki lho resik kudu atine kudu resik. Ya. Kalau ndak resik, misalnya ya, kalau hatinya itu ndak bersih, maka apa yang akan terjadi? Dalam konsep Islam, ilmu itu adalah cahaya, oke ya. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi makanya ya, podo bukune, podo gurune, ya. Bukune le podo, gurune le podo, kurikulumnya ya podo. Tapi kenapa antara satu dengan yang lain pinternya kok beda-beda? Ayo, pinternya kok beda-beda. Kenapa kira-kira? Ya karena yang menentukan pinter dan tidaknya itu bukan kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan pinter dan tidak itu bukan gurunya. Sehebat-hebat apapun guru tidak bisa meminterkan kalian. Beliau hanya sebagai trigger, ya, sebagai trigger, sebagai fasilitator agar kamu itu belajar dan menjadi cerdas. Dan dalam konsep Islam bahwa ilmu itu adalah cahaya. Oke ya, cahaya itu nek ndok kene iki peteng dedet. Awakmu sering maksiat, nonton maksiat misalnya. Kira-kira iku cahaya iku iso nembus apa ndak? Ya kayak cahayanya matahari. Kalau misalnya di sini mendung, kira-kira nembus enggak cahayanya? Menjadi remang-remang kan? Tapi ketika hatimu itu bersih, pikiranmu bersih, maka cahaya yang dari Allah itu, ilham dari Allah itu, hidayah dari Allah itu akan menembus ke hatimu. Ya kan ngono kan kudu nih. Makanya dibuka di PPT saya itu, hendaknya seorang murid adalah membersihkan hati dari segala perbuatan curang, kotor, benci, dengki, akidah yang buruk dan budi pekerti yang tidak baik. Hal itu dilakukan untuk memperbaiki dalam menerima ilmu, menjaganya serta mengulas makna-maknanya secara detail dan hakikat-hakikatnya yang samar. Jadi ngono, ulama-ulama dulu itu wirai, ngono kan? Wirai. Ya ora nonton maksiat, ya gak maksiat, misalnya ya orang nglakoni dosa. Makanya saya itu menyadarkan anak-anak SMA 3 ini adalah tempat yang suci. Loh, saya mengatakan tempat yang suci tidak hanya tanah suci, tempat yang suci. Kenapa? Karena ini digunakan untuk belajar menuntut ilmu, di mana cahaya ilmu Allah itu
diberikan kepada orang-orang di SMA 3 ini. Nah, oleh karenanya tempat ini harus dijaga agar tetap suci. Ngono kan? Wah, arek ini mari apa bel mulih ngono. Gak mulih-mulih. Ono sing mojok nduk nyentong ngono berduaan. Ditakoni jere diskusi. Ngono ya. Bahaya iki, ya bahaya. Ono maneh tuku aqua, jarine aqua, ternyata minum-minuman keras. Loh, ngono ki mengotori tempat yang suci. Karena ini tempatnya majelis ilmu, ngono lho, Rek. Majelis ilmu. SMA 3 itu majelis ilmu. Kudune dijogo. Supaya dijogo apa? Ya tidak ada maksiat, ya tidak ada dosa. Loh, ngono kan kudune. Paham ya kira-kira ya? Oke, kalau hatimu bersih, insya Allah lo gampang. Oleh ilmu itu lo diberikan oleh Allah secara langsung. Maka konsep ilmu, ada konsep ilmu laduni itu, yo, wonge atine resik. Kayak Kanjeng Nabi ku sapa sih? Gurune Kanjeng Nabi. Ayo, gurune Kanjeng Nabi siapa? Ayo, ada yang tahu? Gurune Kanjeng Nabi. Kok begitu hebatnya? Apakah beliau S1, S2, S3? Enggak. Ya kan? Gurunya itu siapa? Ya Allah langsung, gitu kan? Makanya ketika Isra Mi'raj, ketika waktu kecil dibedahlah dadanya, dibedah dadanya. Hati ini diresiki, kotoran-kotorannya dibuang. Begitu pun juga ketika Isra Mi'raj mau menghadap Allah, maka dibedah lagi dadanya dan dibuang kotoran-kotorannya. Dalam hal ini makna atau pendidikan dari sini adalah kita kalau mau menghadap Allah, mau diberikan ilmu-ilmu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka yang paling utama adalah membersihkan hati. Ya, membersihkan hati. Ini durung bahas penyakit hati ini kalian. Bisa jadi benci, dengki. Kemarin saya bahas kan, nek wong iri itu gak seneng koncone bahagia. Koncone bahagia lo gak seneng. Pernah gak ngalami itu? Koncone bahagia, cerita terus bahagia, terus kamu cemburu. Ya kan? Itu juga iri. Nah, kalau dengki adalah tidak senang temannya itu bahagia dan berharap kesenangan temannya itu berganti kepada dia. Kalau dendam lebih parah lagi, tidak suka temannya bahagia dan berharap kebahagiaan temannya beralih kepada dirinya dan berharap orang ini hancur sehancur-hancurnya. Nah, itulah yang dinamakan dendam. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu bagian-bagian dari penyakit batin. Sebagaimana tidak dibenarkan sholat yang mana merupakan ibadah anggota tubuh yang nyata kecuali dengan kesucian fisik dari hadas dan najis. Maka demikian juga dengan ilmu yang mana merupakan ibadah hati, maka tidak dibenarkan menimba ilmu, mencari ilmu kecuali dalam keadaan suci dari sifat-sifat yang jelek, buruk, dan akhlak yang hina. Makanya pendidikan karakter di Indonesia itu tidak akan berhasil. Nah, dirungono ya, pendidikan karakter di Indonesia itu tidak akan berhasil kecuali atine siswa-siswanya itu diresiki. Nek sik kotor, ya nggak akan berhasil melakukan revolusi mental. Karena yang pertama dan utama itu adalah ngeresiki atine. Oke. Nggak usah banyak-banyak, nanti akan kita bahas. Jika hati sudah baik dalam menerima ilmu, maka nampak keberkahan ilmu itu dan juga perkembangannya. Seperti tanah yang subur untuk bercocok tanam, maka tanamannya akan bertumbuh dan berkembang. Ini ya, hatimu itu ibaratnya tanah yang subur. Nek hatimu api, terus gurumu itu memberi biji-bijian. Kalau tanahnya itu subur, maka dia akan tumbuh dengan baik. Tapi nek tanahnya kotor, tanahnya ku dangkal, gak subur, ditanami tanaman sing uapi ya apa? Iso tumbuh apa ndak? Tidak. Makanya harus dua-duanya. Hatimu iku kudu api, ibaratnya tanahmu itu kudu subur, terus bibit api ditanamkan akhirnya tumbuh cukul subur. Loh ngono lho kan. Nah, makanya ilmu itu dinamakan ilmu manfaat. Ketika itu ia cukul dan tumbuh dan memberi manfaat kepada banyak orang. Itulah yang dinamakan dengan ilmu yang manfaat dan berkah. Berkah itu apa? Ilmu itu kamu jadi orang pinter itu malah mendekatkan diri kepada Allah.
Bukan, ya mohon maaf ya, kayak misalnya Albert Einstein itu kan pointer, ya kan, dengan teori relativitasnya. Tetapi teori relativitasnya itu, teorinya itu yang kemudian diramu menjadi bom atom, yang kemudian menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, membunuh sekian banyak orang. Ya kan, udah. Pinter tapi tidak membawa keberkahan, tidak membawa kamu dekat dengan Allah, maka ilmu itu menjadi laknat. Pinter tapi kamu mendem, misalnya ngeyel pinter, lu kan nggak apa-apa minuman keras kan gigi jamu misalnya. Minuman keras kan nggak apa-apa, sih penting kan nggak mendem. Wah, kan iso ngeyel, pinter anjing. Ya, tapi pinter yang tidak menjadikan dekat dengan Allah, maka ilmu itu akan menjadi laknat, ya, bukan berkah. Di dalam hadis di dalam hadis dikatakan, ya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasad kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila ia segumpal daging tersebut busuk, rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Maka ini dalam ilmu psikologi Islam dengan psikologi Barat itu beda. Saya mempelajari dua-duanya, ya, psikologi Barat maupun psikologi Islam. Di dalam psikologi Islam, yang mempengaruhi tubuh seseorang itu diawali dari hati. Kalau di dalam psikologi Barat, kerusakan perbuatan seseorang itu dimulai dari pikirannya, dari otaknya. Ada otak kanan, ada otak besar, otak kecil, ada otak tengah. Nah, orang merespon, orang melawan apapun itu sebenarnya dari otak kalau dalam ilmu psikologi. Orang ngaplok, orang nyapu, semuanya dari sini. Tapi kalau di dalam psikologi Islam, enggak. Dari hati yang kemudian mempengaruhi otak, dan otak kemudian menggerakkan seluruh panca indera. Nah, itu bedanya. Makanya sing pertama-tama digarap kudune pendidikan itu apa? Hatinya. Ya. Dan terakhir, haram atas hati untuk dimasuki cahaya, sedangkan di dalamnya terdapat hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatimu apabila kotor, maka ilmu yang diberikan Allah, cahaya ilmu itu tidak akan mampu menembus cahaya batinmu, ya kan? Nah, begitu sih, ya, gambaran sederhananya. Penjelasannya lebih detail, ya kajian maneh. Kapan maneh kajian? Kan mesti liburan kan, ya. Ya, saya akhiri dengan sebuah pantun. Cakepmu ya. Naik sepeda jengki di atas karang. Kalau gak hati-hati bisa tersungkur jatuh ke jurang. Gak baik mendata rezeki orang, kalau gak hati-hati rasa syukur jadi berkurang. Siang-siang minum jus nangka. Setelah makan dijamu panitia minum es puter. Bisakah hidup dengan beretika, karena akan membuatmu jadi orang yang berkarakter. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan sholawat. Robi fangfa'na bi barakatihim wadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Robi fangfa'na bi barakatihim wadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.